Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayyuhat tullab wa thalibat. Kaifa halukum jami'an? Tayyib nabtadi fi hadhihi dirasah bi qiraati basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, hari ini kita masuk pada materi pendekatan dan model pengembangan kurikulum bahasa Arab. Nah, jadi di sini ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, ada dua kemungkinan dalam proses pengembangan kurikulum. Yang pertama yakni mengembangkan sebuah kurikulum yang baru. Ini draft baru ya, kurikulum nasional, kemudian diimplementasikan di semua sekolah. Dan yang kedua, proses pengembangan kurikulum bisa juga terjadi setelah dilakukan evaluasi. Ternyata setelah dilakukan evaluasi banyak sekali kekurangan-kekurangan sehingga sekolah melakukan pengembangan kurikulum. Jadi tadi ya ada dua kemungkinan dalam proses pengembangan kurikulum. Kemudian kita masuk pada pendekatan. Nah ini berkaitan ya. Jadi tadi ya dua kemungkinan tadi dalam proses pengembangan kurikulum ini berkaitan erat dengan pendekatan yang digunakan. Ya, jadi pendekatan merupakan sudut pandang secara umum tentang proses pengembangan kurikulum. Jadi ya, ini pendekatan ada dua. Yang pertama yaitu top down. Top down itu artinya kan dari atas ke bawah. Dan yang kedua grassroots, dari bawah ke atas. Nah, untuk yang top down ini biasanya adalah berupa draft kurikulum nasional. Ya, jadi dari pemangku kebijakan yang paling atas, seperti itu ya, menuju ke bawah, yaitu ke lembaga pendidikan. Nah, kemudian untuk yang grassroots, ini dari lembaga kependidikan, ketika ada evaluasi ya, kemudian mengarah ke atas. Hingga akhirnya model yang dikembangkan oleh sekolah ini nanti bisa diikuti oleh sekolah-sekolah lain, misalnya seperti itu. Nah, kaitannya dengan dua kemungkinan dalam proses pengembangan kurikulum tadi. Nah, ini yang pertama tadi kan mengembangkan draft utuh kurikulum nasional dari awal ya. Nah, ini biasanya menggunakan pendekatan top down. Sedangkan kalau dari evaluasi atau revisi dari sekolah, ini menggunakan pendekatan grassroots, seperti itu. Seperti itu ya, saya kira paham. Kemudian ini ya detailnya ya. Jadi pembentukan tim pengarah oleh pejabat pendidikan. Ada yang mengarahkan kurikulum, kemudian menyusun timnya. Nah, setelah menyusun timnya, kemudian diadakan evaluasi. Kemudian diberikan kepada tim perumus kurikulum. Dan yang terakhir, mengimplementasikan kurikulum yang sudah dibuat oleh tim penyusun kurikulum di sekolah. Seperti ini top down, dari atas ke bawah. Seperti itu ya. Selanjutnya yakni pendekatan grassroots. Yang pertama yaitu menyadari adanya masalah. Jadi di sekolah ini sadar ternyata setelah dilakukan evaluasi banyak sekali masalah-masalah yang muncul. Kemudian melakukan refleksi terhadap masalah-masalah tersebut atau kontemplasi ya. Kemudian mengajukan hipotesis. Nah, kira-kira ini masalahnya di mana? Kemudian menentukan hipotesis sesuai realita di lapangan. Jadi solusi yang tepat itu seperti apa? Seperti itu ya. Hipotesis ini kan dugaan awal ya. Kemudian mengimplementasikan perencanaan dan mengevaluasi. Ya, jadi direncanakan ya kurikulum ini dan dilakukan evaluasi. Setelah dilakukan evaluasi, nanti bisa menyusun laporan hasil pengembangan. Nah, ini semua terjadi di sekolah karena tadi ya pendekatannya berupa grassroots atau dari bawah ke atas. Kemudian agar ini bisa sampai atas ya, jadi pengembangan yang dilakukan sekolah ini bisa misalnya diseminarkan atau agar bisa dipakai untuk
atau bisa diterapkan di sekolah-sekolah lain. Seperti itu bisa. Kemudian terkait model pengembangan kurikulum. Apa sih hakikat dari model? Nah, model merupakan sebuah rancangan, sebuah ide, sebuah konsep yang digunakan untuk menerjemahkan sesuatu ke dalam realitas yang sifatnya lebih praktis. Nah, ini model. Jadi banyak sekali teman-teman ini model dalam pengembangan kurikulum. Nah, ini banyak sekali ya. Ada di sini ada berapa ini? Ada 7. Yang pertama model Tyler. Nah, ini maksudnya yang mengembangkan ini Ralph Tyler ya, nama orang ya, tapi modelnya ini sesuai dengan namanya. Dinamakan Tyler karena yang menemukan teori pertama adalah Ralph Tyler. Kemudian model Hilda Taba. Kemudian model Peter Oliva. Kemudian model Beukam, Wheeler, Nicole, dan Dynamic Skillback. Jadi rata-rata di sini ketujuh model ini bisa diaplikasikan semua dalam rancangan pengembangan kurikulum. Tinggal nanti dipilih disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, dengan lingkungan, kemudian dengan budaya, dan kemudian dengan teknologi. Seperti itu ya. Jadi nanti bisa dipilih ya. Dan ketujuh model dari pengembangan kurikulum ini sebenarnya itu prosesnya sama semua. Ya, kalaupun nggak ada yang lebih banyak, ada yang sedikit ya, tapi dari langkah-langkahnya itu bisa disimpulkan. Pertama yaitu adanya proses pengembangan kurikulum, adanya implementasinya, ada evaluasi. Seperti itu, secara umum seperti itu. Kita lihat ya. Nah, ini model Tyler, Ralph Tyler, yakni pertama menentukan tujuan, menentukan pengalaman belajar, mengorganisasi pengalaman belajar, dan evaluasi. Model Taba seperti ini, dari diagnosis kebutuhan sampai evaluasi. Kemudian model Oliva, ini lebih panjang ya, tapi sama saja sebenarnya isinya. Ada proses, ada implementasi, ada evaluasi. Ini Beukam juga sama, ada proses, implementasi, evaluasi. Kemudian Wheeler ini juga sebenarnya sama ya, ada implementasi, ada evaluasi, ada proses. Seperti ini sebenarnya sama semua. Intinya itu sama, ya ini mulai dari proses, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Nah, kita bahas satu ya contohnya ya. Nah, misalnya kita akan mengembangkan kurikulum menggunakan model pengembangan kurikulum yang dikembangkan oleh Hilda Taba. Hilda Taba ini seorang tokoh pengembang kurikulum ya. Jadi langkah-langkahnya seperti apa? Oh, sekolahanku kok kayaknya cocok dengan model pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh Taba, teorinya Taba. Pertama, diagnosis kebutuhan. Jadi nanti ini silahkan kebutuhannya itu apa, misalnya kebutuhan peserta didik, kebutuhan guru, kebutuhan sekolah, ini seperti apa nanti dituangkan dalam kurikulum. Jadi kebutuhannya itu apa. Nanti dari kebutuhan ini bisa diformulasikan tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran bahasa Arab, tujuannya itu apa? Misalnya untuk memahami memahami maharatul lughah, yakni keterampilan berbahasa, misalnya seperti itu. Kemudian seleksi isi yang dimaksud di sini adalah materi-materi. Nah, materi ya, seleksi isi kira-kira misalnya materi hiwayah ini cocoknya untuk kelas berapa, seperti itu. Kemudian organisasi isi. Nah, nanti dikelompokkan ya isi materi-materi yang ada di dalam draft kurikulum itu ya, itu nanti dikelompokkan, diorganisasikan. Kira-kira ini cocoknya untuk kelas berapa? Agar nanti sekuens dari materi-materi tersebut lebih terarah ketika sudah diorganisasi atau dikelompokkan. Kemudian ada seleksi pengalaman belajar, ya ini dari peserta didik, pengalamannya, dari guru juga bisa. Kemudian organisasi pengalaman belajar. Nah, ini kemudian dikelompok-kelompokkan lagi
dari pengalaman belajarnya. Kemudian yang terakhir ya ini evaluasi. Jadi setelah tadi ya mengetahui isi, tahu tujuannya, tahu kebutuhan apa yang hendak dicapai, tujuannya seperti apa, sudah diseleksi di organisasi, akhirnya ini dilakukan proses evaluasi. Nah ini ya, ini evaluasi. Nah setelah dievaluasi ini nanti akan ketahuan ternyata yang diformulasikan tujuannya ini sesuai nggak, seleksi isinya sesuai nggak. Nah ini nanti sesuai atau tidak dengan tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Ketika tidak sesuai bagaimana? Silahkan disusun kurikulum yang baru boleh, karena ada dua kemungkinan tadi ya, dan direvisi saja atau dibuang yang tidak penting atau direduksi yang tidak sesuai juga boleh. Ini tergantung dari seberapa bukan parah ya, seberapa kurang sesuainya atau ketidaksesuaian dari pengembangan kurikulum yang sudah dilakukan. Nah, jadi siklus ini akan terus membentuk sebuah siklus. Ya, jadi ini membentuk sebuah siklus ya. Setelah evaluasi, nah kita akan kembali ke sini lagi nih. Diagnosis kebutuhan lagi, formulasi tujuan lagi, seleksi lagi, organisasi, pengalaman belajar, evaluasi, seperti ini terus. Jadi nanti hingga membentuk sebuah siklus atau muter-muter. Nah, kegiatan ini bisa dilakukan setiap 3 bulan sekali bisa, atau 1 semester sekali bisa, atau 2 semester sekali bisa, tergantung dari kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah masing-masing. Jadi seperti itu ya harapannya terkait materi pendekatan dan model pengembangan kurikulum ini teman-teman sudah memahami. Saya kira intinya seperti itu tadi yang sudah kita bahas panjang lebar ya. Pendekatan, model, kemudian ada dua kemungkinan dari pengembangan kurikulum, itu semua nanti silahkan kita pelajari bersama kembali di sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi. Hakadamini, syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.